Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam Jumat di bulan Rajab ini Allah kembali mempertemukan kita di Mushola Al-Muttaqin, yang mana kebetulan malam Jumat kemarin Allah tidak mengizinkan kami, saya, istri dan anak tidak bisa hadir di sini karena kami ada kegiatan lain di kampung, yaitu haul almarhum bapak saya, Bapak Sanusi bin Muad. Hadir yang dirahmati Allah, lagi-lagi ketika Allah yang pertemukan, maka tidak ada halangan apapun yang mampu menghalangi kita bisa bertemu di sini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Hadir yang dirahmati Allah, hadir yang dirahmati Allah. Tadi kita baca surat apa ya? Surat Yasin. Saya mau bertanya, surat Yasin kita mungkin diantara wis ada lihat tarian kemarin ya, inget itu. Iya. Itu mah udah lumping. Ngapung begini. Karena begini. Ayah musuh ayah. Iya, ada hiburan sebentar ya. Karena kalau udah gede nggak lucu, ini masih kecil jadi lucu. Hadir yang dirahmati Allah, kita mungkin ketika kita diminta oleh orang, coba sebutkan 3 surat di dalam Al-Quran. Salah satunya kita akan menyebut surah Yasin. Kenapa? Karena kita sering membacanya dan paham benar. Pertanyaannya, surat Yasin itu surat yang keberapa? Surat keberapa? Nah, ada yang hebat ternyata di sini, yang sangat peduli dengan urutan surat di dalam Al-Quran. Jadi usahakan, kelihatannya sepele, tapi hal yang sepele ini jangan sampai terlewatkan. Yang hafal aja kadang nggak tahu, yang hafal surat ini hafal, tapi ketika surat yang keberapa ya? Nah, surat Yasin adalah surat yang ke-36. Jumlah ayatnya, nah kalau itu hafal, kenapa? Bukan kan, yuk sudah ayat berapa nih, kok Sasi lama banget bacanya gitu ya. Waduh, masih 30 ayat lagi itu kan. Oh, 83 ini 50, 33 ayat lagi. Nggak nyindir, ngasih tahu aja, bacanya lama bener ya. Ada yang udah selesai, ini kita masih bareng-bareng menikmati gitu kan. Hadir yang dirahmati Allah, dari 114 surat Yasin ini adalah surat yang ke-36. Ada salah satu surat yang cocok banget, ya semua cocok, maksudnya pas di bulan Rajab. Surat apa itu? Di bulan Rajab ada kejadian apa? Isra Mi'raj. Surat apa? Pasti tahu, Al-Isra awalnya Subhana. Pertanyaannya, Subhana itu, Al-Isra itu surat yang keberapa? Surat keberapa, bukan ayat. Surat keberapa? Nanti main tebak-tebakan, tapi akan tahu. Juz berapa deh? Juz 15. Nah, kalau itu tahu karena bisa di tengah. Dan itu salah satu surat yang awal suratnya itu awal juz. Awal surat itu awal juz. Kebanyakan kan di tengah ya. Ini di awal surat, ini awal juz. Surat ke-15 ya, surat Al-Isra. Saya mau bertanya deh, biar nanti bisa nebak kira-kira surat yang keberapa. Surat Al-Isra itu kan perjalanan Rasul ya, diperjalankannya. Itu hasilnya apa? Sholat. Nah, kira-kira karena ngomongin sholat, maka kita akan tahu tebak-tebakan ini surat yang keberapa. Hubungannya sama sholat. Nah, langsung 17. Jumlah rakaat. Tapi nggak buka kan? Buka nggak?
Wah, salah saya. Aduh, enggak. Tapi benar yang ke-17. Kenapa? Ternyata ya yang penting tahu ya. Biarkan hari ini, biarkan malam ini buka nyari-nyari, tapi berikutnya tidak nyari lagi. Surat berapa? 17. Kenapa? Karena pada ayat yang pertama itu menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang hasilnya adalah salat. Maka itu surat yang ke-17. 17 itu menandakan apa? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Bukan itu. Tetapi 17 ini adalah jumlah rakaat salat fardu, salat wajib, salat fardu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika dijumlahkan semuanya ada 17. Nah, tadi baca surat apa? Yasin. Surat Yasin itu ayat yang terakhir. Kata pertama apa? Subhana. Tadi saya di awal saya ceramah biasanya saya menyampaikan, saya biasanya kata subhana. Tadi? Bukan, yang ketika saya baca tadi. Subhana la ilma lana. Maha suci. Nah, ayat surat Al-Isra pula diawali dengan Subhana. Yasin Subhana yang terakhir, sementara Al-Isra di awal. Subhana kan maha suci. Cing, tahu Pak Badri? Itu orang suci, Cing. Orang suci berarti punya kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin punya kemampuan bisa melihat tanpa memandang. Bisa jadi. Kenapa? Karena dia orang suci. Nah, ini Subhana maha suci. Berarti yang luar biasa yang paling yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kejadian di ayat ini adalah kejadian yang luar biasa. Cang coba acungkan tangannya begini. Silakan Cang boleh begini 1 2 3 4 atau 5. Saya nebak. Boleh begini. Coba. Begini boleh terserah. Nanti saya akan nebak jari Cang ini ada berapa. Sudah, Cang? Cang sudah? Udah saksikan tuh berapa jari yang berdiri. Saya merem nih. Udah? 2. Sengaja saya salah. Kenapa? Karena memang saya merem. Saya kan merem, nggak bisa melihat kan? Karena saya orang biasa. Bukan orang suci, tetapi orang suci merem, bahkan kan nggak lihat orang datang tahu isi hati saya. Kok baru datang dia tahu masalah saya? Kenapa? Orang suci. Gimana Allah yang maha suci tahu segalanya, kita ngapain, di mana dan sebagainya. Kenapa? Karena Subhana maha suci. Ini luar biasa nih, betul. Maka ya kata ayat yang terakhir di surah Yasin, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Jadi Allah itu menggenggam semua kekuasaan dan bahkan kita pula akan dikembalikan ke sana. Milik kita akan dikembalikan, harta kita akan dikembalikan, anak-anak kita akan dikembalikan, semua titipan akan dikembalikan. Bahkan diri kita pun akan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah titipan. Nah, kembali ke surat Al-Isra, surat yang ke-17. Yang jumlah ayatnya ada berapa? Ayo browsing lagi. Langsung cerdas dia, pasti cerdas dia berpikirnya. Nanti di jumlah ayat berapa nih? Wah, cerdas walaupun browsing tapi cerdas. Sana langsung berpikirnya. Nah, surat yang 17 ayat 111 jumlah ayat 111 ini di awalnya menjelaskan tentang perjalanan yang luar biasa. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Asra itu memperjalankan di awal malam. Bukan di tengah malam atau di akhir malam, tetapi di awal malam. Jadi perjalanan yang satu malam itu dari awal sampai akhir Allah lah yang memperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ini luar biasa. Besok saya ada surat yang di rumah ini. Insya Allah besok saya mau ke ke istana, dipanggil saya ke sana.
Alhamdulillah, presiden manggil saya. Enak banget. Ini saya cerita bohongan. Enak bener ya kan? Bukan beneran, bohongan. Iya anjing, ini serius amat, enak bener. Itu presiden enak bener. Waduh, ini jangan mau dikasih mobil nih kan? Apalagi Allah yang ada. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang ke istana, masa mau dipenjarakan enggak? Kalau pengadilan, sebagai pengadilan, aduh, ada apa ya, Pak? Ada apa ya, Pak? Ya kan, polisian manggil. Aduh, ternyata yang manggil istana. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Bisa ditawarin jabatan, ya kan? Bisa apapun itu yang kebaikan. Ternyata ini yang memanggil adalah Allah dan dijemput langsung oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau presiden mau jemput saya, emang presiden datang enggak? Emang siapa Nafis? Tapi jemput si Ono, Bisono, ya kan? Wow, ramai nih keboduran. Polisi banyak gitu kan. Wow, ada apa? Wow, RI 1. Mantap benar yang manggil. Luar biasa ya, subhanallah. Nah, ini maha suci Allah. Jadi berarti ada peristiwa, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Allah sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? As-shalah. Jadi shalah adalah ilmu. Nah, kalau kita kuliah itu ilmu yang akan kita dapat. Nanti kalau kita kuliah biasanya selesai kuliah dapat titel apa? S, AG, S, PD, S, SS, S apa? Nah, Rasulullah titelnya apa? S, AW sallallahu alaihi wasallam. Langsung rektornya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Nah, karena sholat adalah salah satu ibadah yang Allah langsung memanggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sana, berarti ini sholat adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar. Yang lain kan nyuruh malaikat menyampaikan ini, menyampaikan itu. Tetapi ketika sholat menyuruh malaikat hanya untuk menjemput Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perhatikan. Pernah saya sampaikan, di depan kita ada kue enggak? Ada minuman enggak? Boleh diminum? Boleh dimakan? Tapi kita lagi ngaji. Bisa enggak? Bisa. Ngaji dapat pahala. Ibadah. Tapi bisa makan. Kalau puasa, kalau puasa, boleh enggak puasa kita sambil ngobrol? Puasa sambil tidur? Puasa sambil jalan-jalan? Kalau umroh, boleh nggak umroh nanti belanja-belanja di sana? Boleh. Pulang bawa oleh, boleh. Pas sholat Allahu Akbar ngobrol, boleh nggak? Makan boleh nggak? Enggak. Ini sholat ibadah yang tidak boleh disambi-sambi. Tadi kan ada yang baca Yasin pegang HP. Ada nggak? Nggak tahu pegang HP ngapain. Bisa jadi itu baca Yasin. Yasin selesai browsing, lama amat nih Ustaz, 83 ayat tuh lama bener itu kan. Kena lagi, ya kan? Kena lagi. Nah, bisa kita lakukan, tetapi ketika sholat semua kegiatan, semua aktivitas tidak boleh dilakukan ketika sholat. Nah, hadir yang dirahmati Allah, maka ini bulan adalah bulan yang luar biasa. Kita dari mulai bulan ini disunnahkan berdoa. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Beda dikit dengan doa makan. Doa makan kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Langsung nyamot dong, kan udah doa. Hadir yang dirahmati Allah. Semoga ini walaupun sedikit bisa buat kita jadikan renungan. Yang pertama, pastikan seperti Ibu Dewi. Ketika membaca Yasin, jumlah ayatnya berapa? Ini surat yang keberapa? Membaca surat Ad-Duha, surat yang keberapa? Jumlah ayatnya berapa? Juz berapa? Kalau bisa posisi kan biasa kan ada ustaz yang hebat itu kan. Pojok kanan sebelah sini ayat sekian, itu luar biasa. Allah memberikan karomah yang luar biasa. Kita pun bisa latihan sebagai orang biasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah dengan mudahnya. Nih, saya nanya Ustadz Kosasi. Surat Anas surat yang berapa? Surat yang berapa?
Hah? Surat yang terakhir, jumlah surat ada berapa? Al-Quran 114, berarti akan otomatis langsung An-Nas adalah surat yang ke 114. Oh, iya. Al-Falaq 113. Kan kurangin 1, ya kan? Gitu. Al-Ikhlas surat yang ke 112. Ini latihan. Hal yang kecil tapi insya Allah bermanfaat. Biasanya di dalam Al-Quran ayat, jumlah ayat, susunan ayat itu semua ada maksud yang luar biasa. Karena Al-Quran adalah mukjizat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.